Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa huwa ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah setelah libur berapa lama? 2 bulan kali lebih. Kemarin sudah dibuka, cuma libur lagi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sampai kepada pasal fi shaumi tatawwu, ya, insyaallah sampai kepada bahasan puasa sunnah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya puasa sunnah, puasa itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin bahasan puasa secara keseluruhan kita sudah bahas. Nah, malam hari ini kita khusus akan membahas puasa sunnah, walaupun mungkin tidak sedetail, tidak terperinci ketika kita membahas puasa sunnah di bab khusus fikih gitu ya. Hadis yang pertama, akhrajal Baihaqi an Jabir, diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi dari Jabir, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an rabbihi azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini adalah hadis kursi. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana azzibi. Kata Allah, puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah perisai, penghalang, yastajinnu bihal abdu, yang mana seorang hamba membentengi dirinya minan nari, dari api neraka, wa huwa li wa ana azzibi, dan puasa itu kata Allah li untukku, wa ana azzibi, dan aku yang akan membalasnya. Sebagaimana sering kita dengar bahwasanya setiap ibadah itu ada batasan, ada nilai, ada kelipatan pahala yang Allah janjikan. Ya, sering kita dengar bahwa setiap kali kita berbuat satu kebaikan, maka Allah akan ganjar pahala dengan 10 kebaikan. Ya, wa tud'afu, kemudian dilipat gandakan lagi ila sab'ami'ata di'afin, sampai 700 kali lipat. Semua ibadah ada ukuran pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa kata Allah, wa huwali, ini puasa ini untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya itu langsung kepada orang yang berpuasa. Ini menunjukkan salah satu keutamaan dalam beribadah puasa. Jadi dalam pahalanya pun adalah pahala yang istimewa. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Dalam sebuah hadis dikatakan, katanya nanti di surga itu ada satu pintu khusus, yang pintu itu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk ke situ adalah orang-orang yang berpuasa. Ya, yaumal qiyamati, itu pada hari kiamat, la yadkhulu minhum ahadun ghairuhum, yang masuk ke situ hanya orang-orang yang berpuasa, dan tidak ada yang masuk ke sana kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi khusus untuk ahli puasa, untuk orang-orang yang senang berpuasa, adalah ada satu pintu surga yang disebut dengan pintu Rayyan.
Ada lagi dikatakan dalam sebuah hadis yang lain, naumus shaimi ibadatun wa shamtuhu tasbihun. Jadi katanya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tidurnya aja ibadah katanya. Wa shamtuhu tasbihun. Diamnya saja adalah merupakan tasbih. Wa amaluhu mudha'afatun. Kemudian amalnya, pahalanya dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Doanya mustajab, dosanya diampuni. Ini adalah salah satu di antara banyaknya fadilah-fadilah berpuasa. Ya kan? Karena berpuasa itu kita ini diajarkan, betul-betul diajarkan untuk bisa menahan diri kita, bisa mengendalikan emosi kita. Bagaimana tidak? Kalau lagi puasa itu kita dilarang untuk berkata kotor, dilarang untuk berbohong dan lain sebagainya. Gitu ya. Sementara kan biasanya kalau orang lagi lapar itu kan bawaannya emosi. Ya, kalau orang lagi lapar bawaannya emosi. Tapi di saat itulah ketika kita lagi lapar-laparnya, lagi haus-hausnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menahan diri kita. Bagaimana kita berucap harus dijaga, berperilaku harus dijaga, pandangan dijaga, pendengaran dijaga, ya. Itu diantara keutamaan dalam beribadah puasa. Sehingga orang yang bisa beribadah puasa dengan sebaik-baiknya tentu akan menjadi orang yang penuh dengan kesabaran, orang yang sanggup mengendalikan amarahnya, orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Wal Khatib an Sahal bin Sa'id. Kemudian yang berikutnya dari Imam Al-Khatib meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, man shoma yauman tatawwu'an, barang siapa yang berpuasa satu hari tatawwu'an, puasa sunnah, lam yattali alaihi ahadun, yang tidak diketahui oleh siapapun, yang tidak diketahui oleh seorang pun, lam yaradallahu lahu bithawabi dunal jannah, maka Allah tidak ridho kepadanya dengan satu pahala dunal jannah, selain surga. Ya. Jadi kita puasa satu hari saja, puasa sunnah, dan puasa kita tidak ada yang tahu selain diri kita, maka katanya pahalanya tidak lain adalah surga. Tuh. Ya. Ini kan kita ketahuan banget kalau puasa nggak keluar-luar, tidur sepanjang hari puasa. Sekali keluar bibir putih semua. Ya. Nah, jadi usahakan, artinya apa? Artinya tidak ada yang tahu seorang pun itu. Artinya kita ketika berpuasa tetap menjalani hari-hari seperti biasanya, gitu ya. Bekerja sebagaimana biasanya, bergaul sebagaimana biasanya. Jadi jangan sampai kita berpuasa lalu kemudian menghilangkan kewajiban-kewajiban yang hendaknya biasa kita lakukan. Ya. Dulu tuh Al Habib Hasan bin Abdullah Syatiri di Rubat itu dulu pesantren itu bukan melarang ya, tapi alangkah baiknya santri nggak perlu puasa, katanya gitu. Lagi nyantri nih, kenapa? Katanya biasanya kalau puasa banyak menghilangkan kewajiban yang harusnya dilakukan. Biasanya kalau nggak puasa misalnya ngapal, gara-gara puasa lemes nggak mau jadi nggak mau ngapal. Yang sunnah. Ya, iya yang sunnah. Puasa sunnah ya. Misalnya lagi nggak puasa, dia bisa mutolaah, gara-gara puasa lemes, ngantuk, akhirnya meninggalkan mutolaah, meninggalkan hal-hal yang lain yang biasanya dilakukan. Nah ini kalau seandainya puasa menyebabkan kamu menjadi lemas, menyebabkan menjadi ngantuk, sehingga banyak hal-hal yang biasanya dilakukan kemudian tidak dilakukan, lebih baik tidak puasa, katanya gitu, kata Habib Hasan begitu. Ya, artinya buat melarang, artinya kalau misalnya puasa boleh puasa, tapi dengan catatan puasanya tidak mengganggu kebiasaan baik kita. Ya. Misalnya kalau lagi puasa, kalau nggak puasa, gedorin tembok orang, kalian yang bobok. Gara-gara puasa, ntar jam malam lah.
Malam orang kekenyangan tidur. Lah ya. Ya. Kira-kira begitu. Artinya berpuasa tidak diketahui orang lain adalah kita melakukan puasa tanpa meninggalkan kebiasaan atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan. Wa syaikhan an Abi Sa'id. Kemudian yang berikutnya dari Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id, man shauma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Ya. Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya anin nari dari api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun katanya. 70 musim. Tuh, saking jauhnya jarak dirinya dengan neraka gara-gara puasa satu hari. Lalu yang berikutnya hadis dari Imam At-Tirmidzi an Umarah. Dari Imam At-Tirmidzi an Umarah, as-shaimu idza akalat indahul mafatiru shallat alaihil malaikah. Adapun orang yang berpuasa, idza akalat indahul mafatiru, jika ada orang-orang yang tidak berpuasa makan di hadapannya, makan di dekatnya, kata Kanjeng Nabi, shallat alaihil malaikah, maka para malaikat akan berselawat kepadanya. Malaikat akan memintakan ampun untuknya. Tuh. Kalau kita lagi puasa, teman kita ngerokok santai depan kita. Gitu ya. Makan depan kita. Ini puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib mah nggak mungkin lah, insyaallah. Ya. Ini kalau kita lagi puasa sunnah, ya kan? Biasanya begitu kalau lagi puasa sunnah itu biasanya, kayaknya lihat orang makan enak banget gitu ya. Enak banget tuh. Ya. Nah itu sebetulnya adalah ketika kita sabar menghadapi itu, maka pahalanya tuh, maka para malaikat katanya membacakan salawat untuknya. Ya. Jadi biarin aja. Hormati orang yang tidak berpuasa. Ya. Wa akhraja Ahmad wa Muslim an Abi Ayyub. Yang berikutnya dari Al-Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Ayyub, man shoma ramadhana wa atba'hu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa atba'hu sittan min Syawal, lalu diiringi dengan berpuasa 6 hari dari bulan Syawal. Nah, kita mulai puasa sunnahnya dari puasa Syawal. Disunnahkan berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Ya. 6 hari ini tidak mesti, tidak harus berurutan. Boleh dipisah-pisah, boleh diseling-seling. Walaupun yang afdol langsung. Ya. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana ka shaumid dahri, maka katanya sama seperti berpuasa setahun penuh. Puasa sama seperti setahun penuh. Ya, jadi yang paling afdol itu adalah habis lebaran, besok hari kedua udah puasa sampai tanggal 7 bulan tanggal 8 ya kita lebaran lagi. Ya, mungkin orang-orang tua dulu begitu. Kalau di Tahrim begitu tuh. Kalau di Tahrim itu tanggal 1 Syawal kita Idul Fitri, sholat Id, habis itu nggak kemana-mana tuh, balik ke rumahnya masing-masing, sepi kampung di sana kalau lebaran. Nanti rame-ramenya tanggal 8 Syawal. Karena tanggal 2 sampai tanggal 7-nya puasa lagi tuh. Sama kayak bulan Ramadan, bedanya nggak ada taraweh. Kayak Ramadan lagi tuh, puasa sampai tanggal 7, tanggal 8 baru rame, baru muat namanya. Waktu itu kayak kita nih saling mengunjungi silaturahim tanggal 8. Ya kan? Masih di kampung-kampung. Ya banyak masih mungkin di kampung-kampung, kalau kita sekarang udah nggak ada ya. Ya. Lebaran Syawal sebutnya. Muat itu tanggal 8 baru tuh. Kalau di kita kan tanggal 2 udah nutup pintu lagi. Kita jangan nunggu sampai tanggal 8 ada puasa, ada lebaran yang duluan juga kita ikut yang ngono aja katanya. Enak. Lebaran Jumat.
Ya. Ya, itu bagus tuh. Nah, kalau ada masih ada apa namanya kebiasaan yang seperti ini insya Allah. Lalu yang berikutnya wa Tabrani an Umar radhiyallahu anhu, dari Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diiringi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kharaja min dzunubihi, maka keluarlah dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Kayauma waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Bersih kita. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu afdolnya. Kemudian disambung dengan puasa Ramadan, artinya tanggal 2 kita puasa lagi, tanggal 7 selesai, atau nggak dipisah-pisah juga nggak apa-apa. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Itu ya, mau sebulan Syawal sepenuh ya sebulan Syawal nggak apa-apa. Ini mah paling tidak 6 hari. Ya. Itu adalah puasa di bulan Syawal. Karena kalau puasa ini kan ada yang puasa sunnah ini ada yang berulang-ulang setiap tahun. Kayak ini nih, puasa Syawal berarti adalah setiap tahun. Ada yang berulang setiap bulan, seperti misalnya puasa Ayyamil Bid. Ada yang setiap minggu seperti hari Senin, Kamis. Nah, ini diantara puasa-puasa yang berulang setahun sekali. Lalu yang berikutnya, wa kharaja Muslim an Abi Qatadah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Qatadah, anna siyama yauma Arafata, barang siapa bahwasanya puasa pada hari Arafah yukaffiru dzunuba sanatain, itu dapat menebus dosa 2 tahun katanya. Ya. Puasa Arafah nih besok tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu sama seperti yukaffiru, menebus dosa kita selama 2 tahun. Satu hari kita berpuasa di hari Arafah menebus dosa 2 tahun. Yaitu sanatin maudiyatin wa sanatin atiyah. Yaitu 1 tahun dosa yang ke belakang, yang sudah lalu, 1 tahun dosa yang akan datang. Ya, lagi-lagi jangan disalahartikan, wah dosa ini mudah diampuni, berbuat dosa lah sesukanya. Begitu kan? Bukan begitu. Artinya biasanya orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya, maka Allah jaga untuk tidak melakukan dosa setahun ke depan. Gitu ya. Wa kharaja Muslim an Abi Qatadah wa Abu Sa'id an Abi Umar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id meriwayatkan dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, man shoma yauma Arafata ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dia akan diampuni dosa-dosa yang sudah berlalu, juga dosa-dosa yang akan datang. Wal Baihaqi anil Fudail, dari Imam Baihaqi meriwayatkan dari Imam Fudail, man hafidha lisanahu wa sam'ahu wa basarahu, barang siapa yang menjaga lisannya, pandangannya, pendengarannya, yauma Arafata, pada hari Arafah, ghufira lahu min Arafata ila Arafata, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dari hari Arafah ini sampai ketemu hari Arafah berikutnya. Tuh, setahun ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Abi Hurairah. Berikutnya dari Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abi Hurairah, sumu yauma Asyura. Nah, ini yang berikutnya adalah hari Asyura. Yang tadi hari Arafah, sekarang hari Asyura. Asyura ini tanggal 10 Muharram ya, berpuasa tanggal 10 Muharram. Kalau besok kalau Arafah besok nih bulan depan ada tanggal 9 Arafah,
Itu sebetulnya bukan tanggal 9 saja. Sunnahnya memang dari tanggal 1 pun sudah sunnah untuk berpuasa di bulan haji itu sampai tanggal 9. Asyrin min Dzulhijjah, katanya 10 hari dari bulan Dzulhijjah gitu ya. Tapi yang muakkadnya adalah puasa Arafah. Sumu yauma Asyura, berpuasalah kamu sekalian pada hari Asyura. Huwa yaumun kanatil anbiya yasumunahu fasumuhu. Hari Asyura tersebut adalah hari yang para nabi terdahulu berpuasa pada hari itu. Nah, jadi ini tanggal 10 Muharram ini juga adalah merupakan hari yang diagungkan oleh umat-umat terdahulu. Jadi para nabi terdahulu pun juga berpuasa di tanggal 10 Muharram ini. Fasumuhu, kata Kanjeng Nabi, maka berpuasalah kalian pada tanggal 10 Asyura. Terutama ini 10 Muharram ini adalah salah satu hari yang diagungkan oleh bangsa Yahudi, ya, oleh agama Yahudi dulu. Al-Yahud adalah mengagungkan hari Asyura. Wa Muslimun an Abi Qatadah, yang berikutnya dari Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Qatadah, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an siyami yaum Asyura, tentang berpuasa pada hari Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah, katanya dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang sudah lalu. Wa huwa an Ibnu Abbas, kemudian dari Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata Kanjeng Nabi, la in baqitu ila qabilin, kalau aku masih ada sampai tahun depan, kalau aku panjang umur masih ada sampai tahun depan, la suman natasi, pasti aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Ya. Wa akhraja Ahmad, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini maksudnya ini itu tanggal 10 Muharram ini adalah salah satu hari di mana juga hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Sehingga katanya untuk membedakan kita dengan mereka, maka berpuasalah sehari sebelumnya atau setelah sebelumnya, setelah harinya. Jadi sehari satu hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Berpuasa untuk membedakan kita dengan bangsa Yahudi gitu ya. Itu adalah, maka kata Kanjeng Nabi, la asuman natasi, pasti aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Itu untuk membedakan kita dengan mereka. Jadi sama-sama ya, sama-sama mengagungkan pada tanggal 10 Muharram ya. Memang kalau untuk kaum Syiah, nah tanggal Asyura ini adalah mereka juga selain karena ada kesunahan berpuasa, memperingati kematian Sayyidina Husain Karbala ya, untuk kaum Syiah. Maka ada peringatan Asyura, salah yang menurut kita salah, karena menurut mereka tentu benar. Yang menurut kita salah karena berlebihan di sana, karena berlebihannya itu sampai di ritual-ritual yang dilakukan oleh mereka. Ya mungkin sebagaimana sekarang mah gampang diakses ya di informasi itu. Mereka menyakiti diri sendiri tuh sebagai bentuk betapa menggambarkan mungkin derita yang diderita oleh Sayyidina Husain gitu ya, pada kematian di Karbala itu ya, luar biasa lah ya, dari mulai yang dimukul-mukul pakai pedang, pakai rantai, sampai mukul-mukul dada gitu. Kalau kita itu kan menyakiti diri sendiri, sebetulnya haram dalam Islam itu ya. Al-idza'un nafsi, menyakiti diri sendiri hukumnya haram. Makanya lo ya, itu mah untuk Karbala manggo kita abaikan, itu nggak ada kaitannya dengan kita. Ini ada tentang puasa 10 Muharram atau Asyura. Lalu yang berikutnya dari Imam At-Tirmidzi an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, man shoma salasata ayyamin kulli syahrin. Nah, ini berikutnya adalah puasa bid namanya. Man shoma salasati ayyamin min kulli syahrin, barang siapa yang berpuasa 3 hari dari setiap bulan, faqad shoma dahru kullahu, maka sungguh dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Ya, puasa 3 hari setiap bulan. Wa huma wa Ibnu Hibban anhu, kemudian dari Imam Tirmidzi juga dari Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abi Dzar,
Idza sumta minasyahri, jika kamu berpuasa dari setiap bulan, salasatan 3 hari, fasum salasa asyarata, maka berpuasalah pada tanggal 13, wa arba'a asyarata pada tanggal 14, wa khamsa asyarata dan 15. 13, 14, 15 tuh ya. Ini adalah sebutnya ayamul bid gitu ya. Kenapa disebut dengan ayamil bid? Bid itu kan telur. Bid itu putih. Ya, bid itu putih. Ya. Kalau bayid pakai bayidun itu artinya endog. Telur. Bid itu putih. Kenapa disebut putih? Karena tanggal 13, 14, 15 ini adalah tanggal terbitnya bulan purnama tuh kan ya. Tanggal 13, 14, 15. Maka karena dia terang, maka disebut sebagai ayamul bid. Perhitungannya gimana katanya bisa jadi dianggap puasa setahun penuh? Iya, kalau setiap bulan itu berpuasa 3 hari gitu ya. Artinya kita sama seperti kita berpuasa 30 hari. Karena kan dikatakan kalau kita satu kali kita berbuat baik, maka pahalanya dibalas 10. Berarti kalau 3 hari jadi 30 gitu. Pahalanya sama seperti 30 hari gitu ya. Jadi puasa 3 hari tapi pahalanya sama seperti puasa 30. Kalau 12 bulan kita puasa setiap bulannya, maka sama seperti kita berpuasa setahun penuh gitu. Memang kalau udah berumah tangga ini puasa, aduh susah gitu ya, banyak godaannya. Ya Bang Ojat, pagi-pagi disediain kopi. Gue yang ditanya ya. Ada Bang Perong. Wa Tabrani an Ibnu Abbas. Hadis berikutnya dari Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u shauma ayyamil bid fi safarin wala hadarin. Kata kanjeng Nabi, dulu Rasulullah SAW ini tidak pernah meninggalkan puasa ayyamil bid ini 13, 14, 15 ini fi safarin wala hadarin. Baik dalam perjalanan ataupun di rumah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan ini puasa. Ya. Ini puasa ini tidak pernah tinggalkan, puasa ayyamil bid ini. Sebetulnya nih kita puasa itu sebetulnya kalau kita lakukan dengan benar-benar tadi tuh bisa membuat kita semakin sabar. Yang salahnya itu adalah karena kita kalau lagi puasa, makanya puasa kita kurang tapi ada efeknya begitu. Ya. Karena kalau pas buka puasa, kita lagi puasa aja udah mikir mau makan apa nih. Pas buka puasa dendamnya minta ampun. Apa aja udah banyak bayangan pas buka puasa apa aja dimakan. Ya. Sebetulnya kalau kita berpuasa seperti biasa aja gitu ya, seperti kita tidak berpuasa, nah, disitulah letak sebetulnya hikmah dari puasa itu berasa. Karena kan di antara hikmah puasa itu adalah kita merasakan bagaimana orang-orang yang mungkin kekurangan, tidak saat lapar, saat haus, nggak bisa beli makan, nggak bisa beli minum, gitu ya. Kita sih iya bener nggak bisa makan, nggak bisa minum, cuman sorenya, gitu. Makanya kurang, asarnya kurang gitu asarnya. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumul itsnaini wal khamis. Nah, ini kita pindah lagi kepada puasa Senin dan Kamis. Rasulullah senantiasa berpuasa Senin dan Kamis. Faqila ya Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya, innaka tasumul itsnain wal khamis. Ya, sesungguhnya engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Maksudnya kenapa engkau berpuasa Senin dan Kamis? Faqala inna yaumal itsnaini wal khamis yaghfirullahu fihi ma likulli muslimin illal mutahajiraini. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya hari Senin dan hari Kamis ini yaghfirullahu fihi ma likulli muslimin. Allah mengampuni pada hari Senin dan Kamis ini kepada setiap muslim. Tuh. Illal mutahajiraini, kecuali 2 orang yang lagi selek. Lagi diam-diaman.
Kecuali orang yang lagi Senin. Yang lagi diem-dieman. Dia nggak dapat ampunan tuh dari Senin dan Kamis katanya. Yaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, da'huma hatta yastaliha. Tinggalkan keduanya sampai mereka ini damai. Sampai mereka bai'an. Wa Tirmidzi, lalu dari Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah juga, karena sallallahu alaihi wasallam yataharra yaumal itsnaini wal khamis, yataharra shaumal itsnaini wal khamis. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, tu'radul a'malu fihima. Katanya, amal-amal ini diperlihatkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an tu'rada a'mali wa ana shaimun. Dan aku senang, aku ingin amal-amalku diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Tuh, kata Kanjeng Nabi ya. Jadi Kanjeng Nabi ini selalu menjaga untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena kata Kanjeng Nabi, amal-amal kita ini diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Ya, maka kata Kanjeng Nabi, aku senang kalau amal-amalku diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Nah, selain amalan-amalan kita ini diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, pada hari Jumat juga amalan-amalan kita ini diperlihatkan kepada orang tua kita. Ya, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita ini udah nggak ada nih, diperlihatkan mereka senang dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Dan juga mereka tentu sebaliknya, kalau yang diperlihatkan kepada mereka adalah dosa yang kita lakukan, juga itu akan membuat mereka sedih ya di dalam kuburnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya minimal banget kita punya waktu luang di hari Jumat untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal tuh hari Jumat itu. Wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah anhu. Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah taala an yata'abbada lahu fiha min asyri Dzulhijjah." Kata Kanjeng Nabi, tidak ada satu hari pun yang lebih Allah cintai untuk beribadah kepadanya daripada min asyri Dzulhijjah, daripada 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari di mana Allah senang kalau hamba-hambanya beribadah kepada Allah pada hari-hari ini. Ya, di saat yang lain lagi sedang sibuk-sibuknya dengan ibadah hajinya, kita di sini juga memperbanyak ibadah, wabil khusus dengan puasa. Tuh. Besok nih, ngomong Google ya, mau bikin bukber sih. Tarwiyah berapa ya enggak? Sunnah bukber. Kalau perlu puasa apa namanya sahur. Puasa belaga lemas. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami tsanah. Katanya. Itu katanya berpuasa setiap hari pada Asyri Dzulhijjah tadi itu setara dengan 1 tahun. Puasa 1 hari di Asyri Dzulhijjah, di 1 hari bulan Dzulhijjah tadi, itu sama dengan puasa 1 tahun tuh katanya. Pahalanya ya. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadri. Katanya tuh. Salat malam pada pada 10 hari bulan Dzulhijjah katanya sama seperti melaksanakan sholat sunnah sama sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Itu diantara fadilah-fadilahnya ya. Wa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Hari Arafah minimal ya. Jadi minimal di Asyri Dzulhijjah ini kita berpuasa tanggal 9 minimal banget itu. Jangan sampai kelewatan sekali. Ya, nanti ada bukber. Sekalian takbiran. Iya kan, bagus sekali takbiran.
Sekalian nyiapin ini panitia juga. Iya. Panitia korban. Panitia korban. Wa Muslimun anhu. Kemudian dari Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, afdalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil lail. Paling afdalnya salat setelah salat fardu adalah salatu fi jawfil lail, salat pada tengah malam. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Katanya paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Wal Baihaqi an Anasin. Lalu yang berikutnya dari Imam Baihaqi dari Sayyidina Anas, anna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Bahwasanya di surga ini ada sebuah sungai yang disebut sebagai Rajab. Asyaddu bayadun minal laban, yang lebih putih dari susu. Wa ahlam minal asal, lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajabin, barang siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahri, maka Allah akan memberi minum dari sungai tersebut. Tuh. Ini adalah tentang tentu setiap berpuasa sunnah ini, setiap puasa sunnah apapun itu pasti ada keutamaannya. Tidaklah kita mendawamkan satu puasa sunnah kecuali Allah sudah mempersiapkan kebaikan yang banyak untuk kita, ya. Tapi intinya gini, kalau kita berpuasa jangan jangan mikir wah ini faedahnya apa, faedahnya terlalu banyak nanyain faedah. Gue mau kalau nggak ada tahu faedahnya gue nggak mau puasa. Jangan, puasa aja udah pasti dah. Pasti setiap puasa ini memiliki keutamaannya, memiliki keistimewaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa Turmudzi anhu afdhalus shaum ba'da Ramadan Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah berkata afdhalus shaum ba'da Ramadan, paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Kenapa katanya li ta'zimi Ramadan, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Wa afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, dan sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Tuh. Ini tadi sebuah hadis ini seolah-olah menggambarkan kalau puasa Arafah adalah puasa terbaik setelah Ramadan. Ada lagi hadis yang lain mengatakan Sya'ban adalah puasa terbaik setelah Ramadan. Ya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya puasa apa saja yang disyariatkan kepada kita tentu semuanya mengandung pahala yang besar di sisi Allah, karena pahalanya Allah berikan langsung kepada kita. Ya, tanpa kita tahu berapa ukurannya, 10 kali lipatkah, 700 kali lipatkah, enggak. Ini puasa khusus adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wan Nasa'i. Wan Nasa'i wal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Imam An-Nasai dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Siti Aisyah berkata, dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dakhala alayya, gitu ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada satu hari Rasulullah masuk ke rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala, lalu beliau berkata, hal indakum syai'un, apakah engkau punya sesuatu? Faqulna la. Kemudian kata Siti Aisyah, tidak ya Rasulullah. Faqala inni idzan shaim. Oh, kalau begitu hari ini aku berpuasa. Ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari hadis ini pula, ya, untuk puasa sunnah maka niatnya tidak perlu mabit, niatnya tidak perlu malam hari. Yang penting dari mulai terbit fajar belum makan, ya, yang penting dari mulai masuk waktu subuh sampai kita ingat sebelum duhur, tapi ya sebelum duhur, kayaknya sekarang mau puasa, nggak apa-apa niat. Yang penting belum masuk waktu zuhur, dan yang penting belum makan apa-apa. Ini mau udah ngopi, udah minum, puasa gua mah dah. Bukan. Ya. Kayaknya kalau udah bangun dari pagi mah nggak mungkin banget ngerokok. Ya.
Jadi ini khusus untuk puasa sunnah. Andai kata kita lupa nggak masalah, karena yang niat yang harus dilakukan pada malam hari adalah puasa fardu atau puasa wajib. Kalau puasa yang sunnah mah dilakukan, yang penting sebelum masuk zawal, sebelum masuk zuhur, maka boleh niat puasa atau sah niat puasanya, yang penting belum makan apa-apa. Ya, belum makan, belum minum apa-apa. Ya, maka boleh melaksanakan puasa sunnah. Nih, Rasulullah datang ke rumah istrinya, ya, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau mungkin bahasa kita mau udah masak apa hari ini? Ya, boro-boro masak, Bang. Beras habis apa habis? Ya udah puasa aja, Neng, gitu. Ya. Baru mau ditutup aja datang, kan gimana gitu. Kita habisin aja ya. Sebab ini tinggal beberapa 2 hadis lagi mungkin. Selanjutnya adalah cerita. Dari Waruwiya an Anasin ibni Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik qala, beliau annahu qala, bahwasanya ia berkata, yakhruju shaimuna min quburihim yaumal qiyamah. Kata Sayyidina Anas bin Malik, orang-orang yang berpuasa ketika dibangkitkan keluar dari kubur mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yu'rafuna, mereka ini bisa dikenali. Ya, orang yang ahli puasa begitu nanti dibangkitkan pada hari kiamat, mereka dikenali, beda dari yang lain. Yu'rafu siyamuhum min afwaihim. Ya, puasa mereka diketahui dari bau mulutnya, katanya. Kenapa? Atyabu min rihil miski, yakhruju atyabu min rihil miski, karena mulutnya lebih wangi daripada minyak misik. Ya, diketahui karena orang-orang yang ahli puasa ini mulutnya wangi. Ya. Tunqulu ilaihim al-mawaidu, kemudian katanya dipersiapkan kepada mereka, disodor-sodorkan kepada mereka al-mawaidu, makanan-makanan. Wal abariku, kemudian cuntang-cuntang, tekoan-tekoan, teko abarik itu. Makhtumatun afwaha bil miski. Kemudian yang tutup-tutupnya ini ditutup oleh misik, katanya, ya. Jadi tekoan ini ditutupi oleh misik. Fayuqalu lahum kulu, maka dikatakan kepada mereka, kulu ji'tum faqad ji'tum hina syabi'an nas, kalian dulu telah lapar ketika orang-orang kenyang, katanya. Dulu di dunia orang-orang lain kenyang, kamu lapar, sekarang makan. Karena orang-orang yang berpuasa dijamu nanti di yaumul qiyamah, beda dengan yang lain. Disiapkan makanan, disiapkan minuman, disuruh makan, katanya. Dulu kamu lapar di saat orang lain kenyang. Washribu, dan minumlah, faqad atashtum hina rubiyan nas, maka kalian sungguh telah haus dulu, ya, di saat manusia sedang seger-segernya. Ya, yang lu mah puasa, yang lain mah enggak, lu mah haus, yang lain mah enggak. Wastarihu faqad ta'ibtum hina starahan nas. Ya. Beristirahatlah kalian, sungguh kalian telah lelah hina starahan nas, ketika manusia sedang istirahat, sedang enak. Kita lagi lapar, lagi capek-capeknya. Qala fayakuluna wa yashrabuna wa yastarihun. Lalu dikatakan mereka makan, mereka minum, mereka beristirahat. Wan nasu mashghuluna fil hisabi fi ana'in wa dham'in, katanya. Dan di saat itulah, katanya, orang-orang yang berpuasa, mereka makan, mereka minum, sedangkan orang-orang yang lain lagi sibuk-sibuknya menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala, menghadapi perhitungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan payah, dalam keadaan haus. Ya, jadi kalau kita berpuasa, inilah salah satu di antara keistimewaan orang yang berpuasa. Di saat yang lain sedang dihisab, mereka makan, minum, istirahat, ya, yang lain sibuk dengan hisab. Ya, mudah-mudahan kita menjadi termasuk orang-orang yang ahli puasa. Amin. Ya, cuman puasa jangan amin doang.
Iya, banyak yang sama sih. An Abi Sulaiman Ad-Darani annahu shoma yauman fil harri tsumma nama. Dari Abi Sulaiman Ad-Darani bahwasanya beliau berpuasa pada suatu hari fil harri dalam keadaan yang sangat panas. Tsumma nama kemudian tertidur. Fara'a qailan yaqulu, dalam tidurnya dia bermimpi ada seseorang yang berkata, "Atabi'u sawaba shaumika fi hadzal yaumi bi 100 dinar," katanya. Apakah engkau mau menjual pahala puasa hari ini dengan 100 dinar, katanya. Lagi lagi tidur nih. Qala la, tidak. Qala wa bi mi'at alfin. Bagaimana kalau 100.000? Qala la, enggak, katanya. Qala wa bi mi'atai alfin. Bagaimana 200.000? Enggak, katanya. La wa izzati rabbi wa jalalihi. Demi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi ayyi syai'in tabi'u. Kalau begitu, dengan apa engkau mau menjual pahala puasa satu hari ini? La abi'u thawaba bidunya wa ma fiha. Aku tidak akan menjual pahala puasaku dengan dunia dan seisinya. Kalau kita makan jangan kan gitu. Diajak ngeliwet aja lari. Wangi kopi. Tetapi kata walakin abi'uhu bin nadhri ilal maula. Ya. Tetapi kata Imam Abi Sulaiman, tetapi aku akan menjualnya bin nadhri ilal maula, dengan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu sum, maka dikatakan kepadanya berpuasalah, fasaufa tarahu insyaallah taala. Engkau insyaallah akan bertemu, akan memandang kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, di antara kenikmatan yang paling agung nanti di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang, katanya. Nah, ini yang perbedaan pendapat itu, apakah nanti memandangnya itu bi'ainil basirah, dengan pandangan mata batin, atau dengan pandangan mata telanjang. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa memandang Allah dengan mata telanjang sehingga itu menjadi kenikmatan di surga yang paling agung. Ya, nikmat yang paling agung di surga. Wahukia diceritakan, wahaka menceritakan Al-Yafi'i, Imam Al-Yafi'i an-Shibli, dari Imam Asy-Shibli annahu qala kuntu fi qafilati Syam. Kata Imam Shibli, aku berada bersama dengan kafilah di negeri Syam. Fa kharajal a'rab, tiba-tiba keluarlah orang-orang Badui. Fa akhadhuha, ditangkaplah mereka. Wa ja'alu ya'ridunaha ala amirihim. Kemudian setelah ditangkap, dibawalah mereka ke hadapan pemimpin mereka. Fa kharaja jarabun fihi sukarun wa lauzun. Kemudian lalu mereka mengeluarkan dari kantongnya kayak kacang-kacangan gula, katanya, dimakanlah oleh mereka. Habis dia diserahin ke pemimpinannya, mereka makan-makan. Wa akalu minhu wa lam yakul amir. Anak buahnya semua makan kecuali pemimpin yang enggak makan, katanya. Fakultu lahu, lalu kata Imam Absyibli, lima lam takul, kenapa engkau enggak makan? Faqala ana shaimun. Ini pimpinan rampok ini ngomong, saya lagi puasa. Fakultu taqta'u tariqa wa ta'khudhal amwal wa ta'khudhul amwala wa taqtulun nafsa wa anta shaim. Engkau ngerampok, katanya, begal tengah jalan, ngambil harta orang, kadang-kadang bunuh. Kamu puasa, ya, heran kan ya? Masa ada pemimpin rampok lagi puasa? Heran ini. Faqala, lalu si pemimpin ini bilang, ya Syekh, wahai Syekh, atruku lisulhi maudian. Udah tinggalin, aku tinggalkan untuk memberi tempat berdamai, katanya. Artinya udah, sekarang damai aja kita. Damai, enggak banyak ngomong lagi, damai, katanya. Damai, dilepas dah. Ya. Falamma kana ba'dahin, setelah beberapa waktu berikutnya, ra'aituhu yatufu haulal bait. Ya. Ini Imam Syibli ini melihat kepada pimpinan rampok ini lagi tawaf di Ka'bah. Wa huwa muhrimun, dalam keadaan ihram. Kasyannil bali,
Katanya kesalibal itu seperti kulit yang rusak, udah keriput betul, tua batua, udah jelek banget orangnya lah gitu kira-kira. Kalau kemarin lagi jadi pimpinan rampok galak banget gagah, ini ketemu lagi tawaf jelek gitu. Fakultu anta dzalika rajul, ente kan yang kemarin itu kan katanya gitu, yang ngerampok itu. Faqala na'am, iya, dzalika siyamu au qasul habainana rahimahullah wa rahimana mahu. Puasa tersebut yang mendamaikan kita katanya. Puasa tersebutlah yang mendamaikan antara kita. Semoga Allah merahmatinya dan merahmati kita semua. Gitu ya. Jadi gara-gara puasa. Tuh. Gara-gara puasa, kemudian ini si rampok ini benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aidan an Sa'id ibni Urwa an Sa'id bin Abi Arubah, dari Imam Al-Yafi'i juga meriwayatkan dari Sa'id bin Arubah qala Hajjaj bin Yusuf satu ketika berhaji. Hajjaj bin Yusuf ini dulu adalah gubernur di Baghdad pada masa kekhalifahan Umayyah. Ini paling terkenal nih Hajjaj bin Yusuf ini. Terkenal karena dia ini alim, salah satu orang yang berjasa dalam Al-Qur'an. Alim, pemimpin yang alim, yang berani, yang cerdas tapi juga kejam, bengis. Dalam sejarahnya bahkan dikatakan ini salah satu kelamnya pemerintahan Bani Umayyah di zamannya Hajjaj bin Yusuf. Tapi ini Hajjaj bin Yusuf ini adalah salah satu pencetus adanya Al-Quran sekarang ada harokat. Nah, beliau yang mencetuskan, karena orang cerdas. Adanya harokat, kemudian tanda-tanda bacaan. Karena ketika perluasan wilayah ke Islam itu sampai ke Damaskus, ke Spanyol, Andalusia, itu ya Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini memerintahkan kepadanya untuk memberikan tanda-tanda bacaan khusus untuk orang-orang Ajami dan Arabi, supaya karena orang Arab mungkin udah biasa lah gitu ya, tapi orang-orang Ajami ini berbeda gitu. Jadi diberikan tanda pembeda, tanda-tanda bacaan. Nah, ini berjasa banget dalam Al-Quran. Karena beliaulah saat ini kita baca ada harokat, fathah, kasrah dan sebagainya, itu adalah jasanya ini Hajjaj bin Yusuf. Tapi ini terkenal kejam karena diantaranya adalah ini yang setiap orang yang oposisi itu dibantai, dibunuh betul-betul. Sampai ada satu sahabat namanya Abdullah bin Zubair, salah satu sahabat Nabi yang waktu di Mekah ini punya pengaruh besar di Mekah. Pengaruh besar di Mekah. Malik bin Marwan ini merasa khawatir dengan pengaruh yang dari Abdul bin Zubair ini, kemudian dia perintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk menyelesaikan. Dan ini dibantai, bahkan katanya ribuan meninggal di Mekah. Bahkan akibat pembantaian itu di Mekah itu rusak, termasuk Ka'bah. Karena dia dibantainya itu kalau sekarang mungkin dibumi hanguskan kayak Palestina sama Israel nih. Betul. Dulu tuh dipakai manjanik itu yang ketapel itu loh, yang itu Mekah tuh diserang. Ketapel api itu diserang oleh itu. Jadi membabi buta serangan itu untuk menghanguskan siapapun yang menjadi oposisi Bani Umayyah pada saat itu. Habis dah. Ini Hajjaj bin Yusuf ini. Salah satu sejarah kelam dalam Islam. Hajjaj bin Yusuf. Tapi juga beliau ini punya jasa yang nggak bisa dibilang enteng gitu, karena peluasan Islam itu sampai ke Spanyol tuh dia juga gitu. Hajjaj bin Yusuf fanazala ba'dul miyah, kemudian Hajjaj bin Yusuf ini singgahlah di tempat-tempat yang banyak terdapat air, min Makkah, bainal Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah. Ini mau melaksanakan ibadah haji. Wada'a bil ghada wa qala li hajibihi, dia kemudian meminta untuk makan siang dan berkata kepada pengawalnya, "Ungzur ila man yataqaddamai." Coba perhatikan siapa kira-kira ada orang yang bisa makan bersama saya gitu. Cari orang yang mau makan bareng sama Hajjaj bin Yusuf ini. Was'alhu an ba'dil amri. Dan tanyakan kepadanya beberapa hal. Artinya tanya identitasnya siapa, mungkin begitu. Fanadhara nahwal jabal. Kemudian pengawalnya melihat, mencari di antara pegunungan. Faidha huwa bi'arabiyyin baina syamlataini na'imun. Tiba-tiba mereka mendapati satu orang badui sedang tidur di antara dua mantelnya. Dia punya dua mantel, tidur di situ.
Fadarabahu birijlihi. Kemudian kakinya dipukul, ternyata dibangunin lah gitu ya. Dibangunin, ditepak kakinya, dibangunin. Wa qala i'til amira. Katanya datanglah kepada amir, kepada penguasa. Fatahu faqala lahu Hajjaj. Kemudian dia datang kepada Hajjaj dan Hajjaj berkata kepadanya, igsil yadaka wa taqaddi ma'i. Cuci tanganmu, makan bersamaku. Faqala annahu qad da'ani man huwa khairun minka fa ajabtu. Kata si Baduy ini, katanya sesungguhnya aku telah diundang oleh orang yang lebih baik dari engkau. Gitu. Fa ajabtu, dan aku memenuhi panggilannya. Qala wa man huwa, siapa itu? Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala da'ani ila shaumi fasumtu. Allah telah mengundang tuh untuk berpuasa dan aku berpuasa. Kata nih Baduy. Qala fi hadzal harri syadid. Dalam keadaan panas begini kamu puasa? Qala na'am. Ya, katanya, sumtu liyaumin huwa asyaddu harran min hadzal yaum. Aku berpuasa untuk mempersiapkan hari di mana yang lebih panas daripada ini. Ini kata si Baduy ini. Qala fa'aftir wa sum ghadan. Kalau gitu katanya buka aja dulu sekarang, besok puasa lagi. Besok puasa, sekarang makannya dulu, besok puasa lagi. Gitu. Qala, lalu si Baduy ini berkata, indominta li al-baqa ilal ghad aftartu. Kalau engkau menjamin besok aku masih hidup, saya mau buka sekarang. Gitu. Gitu. Kalau jamin besok masih hidup, saya buka. Gitu. Qala laisa dzalika ilayya. Kata Hajjaj bin Yusuf ini, ya gue mana bisa begitu, mana mampu, ya nggak bisa lah, katanya gitu ya. Qala fa kaifa tas'alni ajilan bi ajilin la taqdiru alaih. Bagaimana engkau memintaku dengan sesuatu, dengan makan hari ini, ajilan itu yang sekarang ini, maka memintaku makan hari ini bi ajilin dengan sesuatu yang tidak engkau mampu, ya. Jadi disuruh makan tapi tidak bisa menjamin besok masih ada, masih bisa berpuasa gitu kan. Udah makan dulu, besok puasa lagi, jamin gak besok hidup gitu kan ya. Faqala innahu ta'amun thayyib. Kata Hajjaj, tapi kan ini makanan enak nih gitu ya. Qala, lalu kata si Baduy, lam tutayyibhu anta walat tabbakh, katanya. Bukan engkau yang membuat makanan ini enak, dan juga bukan tukang masak yang bikin makanan ini enak. Katanya, innamat tayyabtuhu innamat tayyabathul afiyah. Yang membuat makanan ini enak adalah sehat. Ya. Yang membuat makanan ini adalah sehat. Kalau nggak sehat mah nggak ada yang enak. Ya, gitu ya. Tahu nggak? Jadi yang enak, yang bikin enak ini bukan engkau, bukan tukang masak, tapi sehat. Radhiyallahu anhu wa anna. Semoga Allah meridhoinya dan juga meridhoi kami. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini adalah orang Baduy ya. Ya, kalau memang Allah memberikan petunjuk gitu. Orang Baduy siapa yang bisa sanggup menjawab kita aja kalau diajak begitu kelagapan. Ini jawabannya nih. Orang nggak bisa mendebat nih, kalah terus. Ya, luar biasa. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang ahli puasa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan. Buat jemaah yang mau bertanya. Jambul. Kan dipabul. Id lu nanya. Id. Lu nanya. Puasa besok kita. Kalau kita lagi puasa terus kita tamu datang ya. Penting masalah gimana tadi? Tamu datang nih. Kita seduh kopi. Kita ngopi. Enggak, maksudnya menghormati tamu. Bukan begitu. Ya. Balik. Kalau kita bertamu lagi puasa, lalu misalnya tuan rumah menghendaki kita untuk tidak berpuasa. Misalnya kalau kita puasa kayaknya yang punya rumah, lu ngapain sih ini datang puasa? Kan gak bisa ngopi bareng misal gitu ya. Kalau yang punya rumah keberatan lu puasa, ya afdal membatalkan puasa. Kalau kita lagi puasa, bukan yang tuan rumah yang menjemput tamu. Tapi kalau kita bertamu, kemudian orang yang yang menerima kita,
itu sepertinya keberatan kalau kita berpuasa, maka lebih baik kita membatalkan puasa. Iya, kita puasa nih namu ke rumah orang. Ke rumah orang gitu. Kalau kita puasa nih namu ke rumah orang. Disediain kopi. Disediain kopi misalnya ke rumah kiai, disediain kopi makan gitu. Kiai yang ngikuin. Ya, begitu juga istri lagi puasa, suaminya minta buka. Masya Allah. Halo. Itu afdal. Buka afdalnya gitu, buka. Tuh. Lakinya. Kalau dalam cerita hajat ini kan memang dia mengundang orang, bukannya dia bertamu. Iya. Beda. Lu lagi puasa lu ajak makan, enak aja lu. Gitu. Kalau itu mana? Lagi lu ke rumah gua. Buka, enak aja lu. Samsu, kopi. Tapi tadi ya, di depan dikatakan bahwa kalau kita lagi puasa, nah maka orang-orang, setiap ada orang yang makan dekat kita, maka malaikat membacakan salawat untuk kita. Itu pahalanya itu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain aja ada pahala orang puasa mah. Nongkrongnya di warteg. Sama aja itu mah. Niat itu mah. Buat enggak. Itu mah ngusir pelanggan. Lu ngapain di sini jogrok aja? Ya, kalau cukup kita sudahi pengantin kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.